dari Persib Bandung. Kita lihat bagaimana kekuatan Persib Bandung yang dilatih oleh pelatih Daniel Rukito. Ya, kita melihat di sini ada rotasi dari penjaga gawang. Kita tidak melihat ada nama Marcus Horizon di situ dan Cecep Supriyatna diberikan kesempatan untuk bermain sebagai starter dan tetap mengusung 4-4-2, mengandalkan juga Gonzales dan juga Erlangga di depan sebagai striker tentunya. Bandingkan kekuatannya dengan tim Persis Samputra Samarinda yang dilatih Henry Susilo. Ya, inilah tim terbaik yang dimiliki oleh Persib Samarinda dengan mengandalkan Robi Triasdi di lini pertahanan serta Wawan Hendrawan sebagai penjaga gawang utama. Lopez dan Dongso yang semakin solid bekerja sama sebagai striker. Erlangga Sucipto kembali berduet dengan Christian Gonzalez. Kita lihat bersiap-siap tentunya para pemain untuk memulai lanjutan Jarum Indonesia Super League. Dan inilah dia kick off babak pertama. Akbar Rasid bagi Persis Samputra Samarinda. Ihsan Ali, Herman Abanda. Elton Moreira. Eka Ramdhani kali ini lebar kepada Gilang Angga Kusuma. Pertahanan dilakukan oleh M. Robi. Rafa Gudes kepada Jelo. Bali Isdianto. Langsung menuju kepada Choi Dongso. Herman Abanda, penampilan yang sangat luar biasa ditunjukkannya semenjak bergabung dengan Persib Bandung. Berhasil mencetak 4 gol. Sebuah perolehan yang memang sangat tinggi untuk seorang pemain bertahan. Ya, masih belum kita lihat Rendra bagaimana kontribusi setiap pemain yang ada dalam kedua tim. Masih mencari bentuk permainan terbaiknya dan masih sangat sulit untuk mengembangkan permainan tentunya. Masih berjalan memasuki menit kedua dan belum ada kelihatan permainan cepat dari tim tuan rumah untuk bermain bola-bola pendek. Oh, pelanggaran tentunya menarik Fandi Mukhtar tadi, Hilton. Ya, satu peluang yang cukup berbahaya di sini kita lihat di posisi yang sangat menguntungkan bagi seorang Fagundes yang mempunyai kaki kiri yang sangat baik dalam mengeksekusi bola-bola mati tentunya. Ataupun juga bisa langsung diambil oleh Fandi Mukhtar. Ya, Fagundes ternyata ngambil. Dengan kekuatan kaki kiri kali ini, Ronald Fagundes bersiap-siap mengambil tendangan bebas bagi Persis Samputra Samarinda. Jangan lihat apa yang dilakukan oleh Ronald Fagundes. Langsung mengarah ke gawang dari Cecep Supriyatna. Ya, tendangan melengkung, arahnya memang sudah benar ke gawang namun masih di atas mistar dari gawang Cecep. Masih belum bisa merubah skor Fagundes. Ya, masih terlalu tinggi di atas gawang dari Cecep Supriyatna. Ihsan Ali kembali kepada Herman Abanda. Maman Abdurrahman, Milian Radovic. Kembali kali ini Maman Abdurrahman. Diamankan tadi oleh Wawan Hendrawan. Ya, satu antisipasi yang sangat baik dari Wawan keluar dari gawangnya untuk menangkap bola di udara tadi, dan kita lihat bagaimana tadi suatu tujuan long pass dari Maman kepada Eloko Gonzales, namun
belum begitu berhasil dan belum terlihat jelas bagaimana permainan dari Persib Bandung sebagai tuan rumah yang biasa bermain dengan bola-bola pendek tentunya. Kembali penyelamatan dilakukan oleh M. Robi. Irsat Aras. Choi Dongsu. Bukan sebuah pelanggaran. Permainan dari Ahmad Sembiring Usman. Kembali Choi Dongsu. Irsyad Aras. Fandi Mokhtar. Perebutan kali ini Akbar Rashid kepada Isdianto. Ronald Fagundes. Jelo kembali kepada Akbar Rashid. Sebuah percobaan dari jarak jauh. Akbar Rashid belum menemui sasaran. Ya, cukup menarik kita melihat di sini permainan dari anak-anak Persisam yang bermain sangat lepas dan mereka bermain ball position yang sangat baik. Kita melihat tidak ada kecanggungan bagi tim tamu untuk bermain. Sementara kita lihat dukungan dari para bobotoh di Stadion Jalak Harupat seperti tidak membuat mereka gentar untuk tetap menunjukkan konsistensi bermain bagi satu tim yang memang kita tahu mempunyai kualitas sangat baik. Umpan panjang menuju kepada Christian Gonzalez. Dari Miljan Radovic. Baki Joel Simi masih berada di bench bersama dengan para pemain lainnya seperti Iwayan dan juga Saiful Leonusa dan Fajar Legian serta Usep Munandar. Ya, kita di sini melihat bagaimana long pass yang dilakukan oleh Maman belum begitu terukur sangat baik dan kita lihat memang agak sedikit sulit bagi tim Maung Bandung untuk mengembangkan permainan dan melihat bagaimana cara permainan dari anak-anak Persisam apabila mereka kehilangan bola. Mereka terlihat sekali menunggu di daerahnya masing-masing dan menunggu pemain-pemain dari Bandung masuk ke daerahnya. Hilton Borera. Miljan Radovic kali ini umpan panjang kembali. Masih belum bisa membahayakan bagi pertahanan Persisam Putra Samarinda yang kali ini dikawal oleh dua pemain lokal di jantung pertahanan yaitu M. Robi dan Jayusman Triasdi, dua pemain anggota tim nasional di era yang berbeda dalam artian yang satu bermain di senior dan satu sempat bermain di timnas U23. Choi Dongsu kali ini masih mengenai Maman Abdurrahman. Isnan Ali. Ya, agak sedikit membingungkan memang untuk kesekian kalinya bola-bola panjang dimainkan oleh tim dari Bandung sebagai tuan rumah dan kita melihat dan selalu gampang sekali untuk dipotong. Ya, kembali kita lihat di sini. Fagundes bisa melakukan intercept tadi dari kaki Gilang. Direbut tadi oleh Eka Ramdhani dan pertahanan dari Gilang Angga Kusuma. Kita lihat bagaimana para pemain dari Persisam Putra Samarinda juga meladeni permainan dari tim Persib Bandung walaupun mereka tampil sebagai tim tandang. Direbut oleh Ahmad Sembiring Usman. Serangan dari Jelo, jemput bola. Kembali Ahmad Sembiring Usman. Bermain lagi dengan Jelo para pemain dari Persisam Putra Samarinda. Di pertandingan terakhir, Jelo berhasil mencetak gol untuk Persisam Putra Samarinda walaupun mereka menyerah 1-3 dari Sriwijaya FC. Yakni Fandi Mokhtar.
Ya, memang kita tipis sekali dan memang terlihat pada saat bola diangkat sangat jelas memang Pandi masih onside. Oh, pelanggaran di depan wasit Retu Slamet. Tendangan bebas didapatkan oleh Persib Bandung mendekati daerah kotak penalti. Ya, tepat sekali. Keputusan dari wasit memberikan pelanggaran bagi Persib Bandung di posisi yang sangat ideal bagi Radovic untuk melakukan eksekusi bola mati, dan kesempatan tentunya bagi Persib Bandung untuk membuka gol pertama bagi timnya. Eka Ramdhani, Sohei Matsunaga, dan juga Hildan Moreira. Nampaknya adalah Mian Radovic yang akan mengambil tendangan bebas ini. Oh, berada di atas misal dari Wawan Hendrawan. Percobaan dari Milian Radovic, usia 36 tahun. Ya, masih terlalu tinggi tendangan dari Radovic tadi. Fandi Mohtar, pemain yang memang sempat memiliki prestasi yang cukup baik sehingga sempat menjadi pemain diincar oleh beberapa pelatih di Jarum Indonesia Super League. Dua musim ini bergabung dengan Persisam Putra Samarinda. Kembali Ahmad Sambiri Gusman. Langsung berikan bola kepada Ronald Fagundes. Sohei Matsunaga. Sebuah umpan yang cukup cepat kita saksikan kepada Erlangga Sucipto. Langsung dikawal oleh Irsyad Aras. Masih Erlangga Sucipto. Berada dalam posisi offside tampaknya Christian Gonzalez. Ya, pas break sangat baik dari kita, bagaimana Matsunaga memberikan long pass yang sangat baik menuju daerah di mana Erlangga melakukan sprint, dan di sini kita lihat bagaimana posisi dari Loko Gonzalez memang terlebih dahulu sudah berdiri pada posisi offside. Sayang peluang ini dimiliki oleh Persib, tidak bisa menjadikan gol. Isdanto. Kembali Ahmad Sambiri Gusman. Ronald Fagundes. Irsyad Aras. Choi Dongso, umpan yang sangat baik maksudnya tadi kepada Ronald Fagundes, tapi terlalu tinggi untuk bisa dikuasai oleh Ronald Fagundes. Kita lihat bagaimana Choi Dongso lebih berperan sebagai penyerang tunggal bagi tim Persisam Putra Samarinda, sedangkan Jello lebih sering turun untuk menjemput bola untuk memberikan bantuan kepada Ronald Fagundes. Ya, memang ini kita lihat strategi yang diusung oleh Henry Susilo dengan sedikit menurunkan atau menempatkan Jello di belakang dari Choi Dongso untuk mencari peluang daerah tentunya, dan cukup berhasil selama kita lihat memasuki menit ke 14 ini bagaimana Choi Dongso selalu mendapatkan peluang dari bola-bola yang diberikan kepada dirinya. Sudah hampir sekitar 2 kali percobaan dari para pemain Persib Bandung memberikan direct pass menuju Erlangga Sucipto ataupun juga Christian Gonzalez, tapi tampaknya sudah diantisipasi oleh barisan pertahanan Persisam Putra Samarinda yang menarik offside untuk seorang Christian Gonzalez. Ya, seperti memang strategi dari Persib Bandung sudah dianalisa oleh Coach Henry tentunya, Rendra, dengan beberapa kali mereka mampu untuk melakukan perangkap offside terhadap Gonzalez dan juga pemain-pemain lainnya. Dan tentunya juga harus ada satu perubahan
solusi dari Persib Bandung sendiri untuk bermain bola-bola pendek, melakukan true pass, dan ini belum terlihat sama sekali. Masih lebih banyak mereka memainkan bola-bola long pass langsung ke tujuannya, itu striker. Ian Rojovic tampaknya memang lebih menjadi pengatur serangan atau juga pemberi bola bagi tim Persib Bandung, di mana Eka Ramdhani lebih bermain sebagai seorang gelandang bertahan. Iya, kita melihat memang dengan keberadaan Eka bermain seperti seorang layaknya seorang defender midfielder, memakan korban Haryono, Bu, yang tidak memberikan atau tidak ada kesempatan. Ya, kita lihat sebuah peluang kali ini, dan Erlangga Sucipto, sebuah peluang bagi Persib Bandung terbuang ketika Erlangga Sucipto sudah berada dalam posisi depan gawang dari Wawan Hendrawan. Iya, peluang terbaik tentunya kita lihat di sini bagaimana anak-anak dari Bandung terlepas dari jebakan offside dari anak-anak Samarinda. Ya, jelas sekali kita lihat di sini peluang yang dimiliki, dan ya sedikit di belakang Erlangga memang bola dari Hilton tadi, sehingga memang Erlangga sedikit kesulitan untuk melakukan tendangan dengan memutar badannya. Sayang sekali peluang yang dimiliki tidak bisa menjadikan gol pertama. Muhammad Abdurrahman kali ini, Gilang Aga Kusuma, kembali Eka Ramdhani, Sohim Matsunaga, pindahkan kepada Isnan Ali, duelnya dengan Fandi Mokhtar, kembali umpan. Berkali-kali umpan seperti ini tampaknya juga tidak maksimal diperagakan oleh para pemain Persib Bandung. Memang tadi ada 2 kali kesempatan dengan long pass, mereka mampu membuat suatu peluang berbahaya di kotak penalti dari Wawan. Namun kita lihat kembali direct pass, long pass langsung mengarah ke kotak penalti yang kembali sia-sia. Ya, justru sebaliknya kita lihat bagaimana Persisam bermain begitu nyaman dengan bola-bola pendek dan cukup merepotkan. Ya, kita lihat sebuah percobaan dari Jello. Cukup berhasil Jello untuk memberikan sebuah tendangan ke arah gawang Cecep Supriyatna, tapi masih belum menemui sasaran. Kita lihat bagaimana Cecep Supriyatna, pemain yang tampil sebanyak 6 kali di musim ini untuk Persib Bandung. Ya, merupakan satu pelanggaran menurut wasit. Dan tentunya kembali kita lihat bagaimana pergerakan dari Choi Dong-seo yang membuka daerah yang cukup baik menurut saya, dan selalu bisa mendapatkan bola di
di daerah berbahaya dari Persib Bandung. Sementara kita di sini kembali sangat sulit bagi Elok Gonzalez untuk menembus defender dari Persisam Samarinda. Ya, lagi-lagi peluang daerah yang dimiliki oleh kedua striker dari Persisam. Jelo kali ini sebuah backheel dari Jelo menuju Ronald Fagundes. Berkali-kali Persisam Putra Samarinda mengeksplor atau juga menekan melalui sektor sebelah kanan yang diisi oleh Gilang Angga Kusuma. Ya, memang terlihat di sini dengan bermainnya Fagundes di daerah itu, kita lihat memang banyak sekali serangan demi serangan dari Persisam melalui sektor sebelah kanan pertahanan dari Persib Bandung yang memang terlihat agak sedikit lemah. Kita lihat bagaimana peluang dari Fandi Mokhtar. Langsung kembali Erlangga Sucipto. Kali ini adalah M. Robi mengamankan. Lihat bagaimana Erlangga Sucipto kembali mendapatkan kepercayaan tampil di pertandingan malam hari ini. Sudah mencetak 1 gol dan ini dia Herman Abanda. 3 kali 9 kepalanya berhasil ia lesakkan ke gawang-gawang Persib Bandung melalui bola-bola seperti ini dalam sepak pojok. Miljan Radovic kali ini. Dan kita saksikan berada di depan gawang. Kembali peluang dari Persib Bandung digagalkan oleh Persisam Putra Samarinda. Tarik-menarik antara Choi Dongso dan juga Isnan Ali. Ya, sayang sekali kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki oleh Persib Bandung kembali tidak bisa menjadikan gol. Dan credit point tentunya bagi tim Persisam sebagai tamu yang mampu masih berkonsentrasi sangat baik di sektor pertahanan. Dan di sini kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki tidak bisa menjadikan gol. Isyad Aras tadi yang melakukan penyelamatan dengan menggunakan kepalanya. Lebar ke dalam kali ini. Isyad Aras. Kembali Jelo. 4 pemain sudah menunggu Jelo di dalam kotak penalti dan masih Jelo. Percobaan kedua dari Jelo dari jarak jauh. Belum maksimal. Sedikit berbeda memang penampilan barisan pertahanan Persib Bandung yang sangat disiplin sejauh ini. Bagaimana Maman Abdurrahman juga Herman Abanda sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada para pemain lawan untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Iya, memang terlihat apabila juga pemain-pemain dari Persisam, ya terutama para striker yang sudah menguasai bola memang selalu ditempel ketat tenda dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan shooting. Walaupun memang bagi Persisam kadang-kala menempatkan 1 pemain saja di depan itu Choi Dongso dengan sokongan dari Jelo dari second line. Kembali Herman Abanda kali ini menguasai bola. Berikan kepada Hilton Morera. Mencetak 1 gol di pertandingan terakhir menghadapi Bontang FC. Langsung diamankan kembali Gilang Angga Kusuma. Berikan kepada penjaga gawang Wawan Hendrawan. Isdianto terlihat tidak seperti biasanya yang hanya bermain di daerahnya sendiri, jarang melakukan overlapping. Berada posisi offside, Fandi Mokhtar. Ya, tepat sekali kita lihat di sini bagaimana untuk kali ini Fandi yang terlihat lebih dahulu menjadi pada posisi offside. Oh, lagi-lagi crossing dari Soe tidak begitu berhasil. Dan memang cukup sedikit membingungkan Rendra, kita melihat di sini bagaimana hampir 4 pemain striker yang diturunkan. Ada Hilton Morera, ada juga Erlangga, Eloko dan juga ada Matsunaga yang memang kerap dirubah posisi permainannya untuk bermain di sektor sebelah sayap. Dan ini mungkin agak sedikit membingungkan para pemain untuk bisa mengeksplor permainannya karena memang sangat membingungkan dengan 4 striker sekaligus diturunkan. Persib Bandung yang telah mencetak 32 gol atau dalam rata-rata mereka mampu mencetak 1,52 gol dalam setiap pertandingan. Kita lihat bagaimana jumlah pemain yang mencetak gol pun juga cukup banyak dalam Persib Bandung. Ada 11 pemain yang sudah mencetak gol sejauh ini.
Dan kita lihat kartu kuning pertama tampaknya akan dikeluarkan oleh wasit Retu Slamet dan kali ini diberikan kepada kapten tim Akbar Rashid. Ya, memang tadi ada sedikit dorongan dari Akbar Rashid sehingga wasit mengambil keputusan dengan memberikan kartu kuning. Tentunya memang sudah sedikit berbahaya bagi tim Maung Bandung. Ya, di sini gangguan dan ganjalan terhadap Newton tadi. Ya. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana Matsunaga yang berusaha melakukan tendangan langsung ke gawang namun masih membentur pemain dari Samarinda. Masih mempunyai peluang dari sepak pojok ini. Milian Radovic, sepak pojok bagi Persib Bandung. Langsung kali mengarah ke gawang dan kita lihat sebuah peluang dan kembali didapatkan oleh Persib Bandung dan Hilton Morera yang mencetak 2 gol, atau juga Erlangga Sucipto tampaknya yang mampu memanfaatkan sepak pojok dari Milian Radovic. Iya, suatu keuntungan tentunya dengan mempunyai pemain sekelas dari Milian Radovic yang mempunyai tendangan eksekusi dari bola mati yang sangat baik, dan kita di sini bukan dari set play, bukan dari bola hidup dan bola matilah yang akhirnya bisa memecah kebuntuan bagi tim Maung Bandung untuk meraih gol pertamanya di babak pertama ini. Satu cetakan yang sangat baik, dan kita di sini bagaimana back heading yang sangat kelas membelakangi gawang. Erlangga mampu untuk melakukan heading yang sangat baik dari yang jauh. 1-0 untuk Persib Bandung. Gol yang kedua dari Erlangga Sucipto di musim ini untuk Persib Bandung. Dan kali ini ia cetak ke gawang Persisam Putra Samarinda. Dari beberapa pertandingan terakhir memang Persib Bandung termasuk tim yang cukup produktif mencetak gol melalui bola-bola mati. Dan itu terlihat dengan gol-gol dari Herman Abanda. Ya, apapun itu Rendra, memang poin 3 atau poin kemenangan sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung untuk terus merangkak ke peringkat atas tentunya. Dan di sini memang sudah terlihat jelas bola-bola mati juga akan merupakan suatu keuntungan bagi tim Maung Bandung untuk bisa mencetak gol. Dan ini kembali dibuktikan dengan gol pertama di pertandingan hari ini. Ya, Erlangga menjawab kepercayaan dari pelatih pada dirinya. Choi Dongso kali ini. Kembali masih ada Milian Radovic. Pelanggaran kembali terjadi terhadap Milian Radovic. Iya, bagus sekali kita lihat bagaimana skill yang dimiliki oleh Radovic, sangat mumpuni sekali. Kali ini adalah Sohei Matsunaga yang sudah bermain 6 kali dan mencetak 2 gol bagi tim Persib Bandung. Dan Jelo. Ya, memang sedikit mengenai kaki bagian belakang dari Sohei Matsunaga tadi. Kalian ada Gilang Aga Kusuma dengan Ronald Fagundes. Ada Isdianto. Gol yang dicetak oleh Persib Bandung di rentan usia pertandingan 20 sampai dengan 30 menit. Memang termasuk yang cukup sering dilakukan oleh Persib Bandung, di mana sejauh ini Persib Bandung sudah mampu mencetak 5 gol di rentan waktu 20 sampai dengan 30 menit. Dan di malam hari ini Erlangga Sucipto mampu mencetak gol untuk membuat Persib Bandung unggul sementara 1-0 atas Persisam Putra Samarinda. Eka Ramdhani langsung berikan kembali kali ini Christian Gonzalez, masih kepada Hilton Morera. Ada Herman Abanda lagi menuju kepada Christian Gonzalez. Penyelamatan tadi dilakukan oleh M. Robi. Isdianto bagi Persisam Putra Samarinda. Ronald Fagundes.
Lagi Isdianto yang menguasai bola bagi Persisam Putra Samarinda. Dua pemain berusaha untuk mengejar bola. Berikan kepada Cecep Supriyatna. Ya, tidak terlalu banyak pekerjaan Cecep di babak pertama ini, Rendra. Memang sangat sulit kita melihat tim dari Persisam, walaupun juga mereka menguasai bola sangat baik dengan memainkan bola dari kaki, namun apabila bola langsung pada tujuannya yaitu striker Choi Dongso, tidak banyak pemain yang langsung datang untuk membantu, untuk memberikan sokongan kepada Choi Dongso. Ini sangat menyulitkan tentunya. Christian Gonzalez masih tetap menjadi top skor sementara bagi Persib Bandung. Dan duet gelandang Eka Ramdhani dan juga Miljan Radovic. Wan Hendrawan. Kembali Ronald Fagundes. Ahmad Sebedi Gusman tadi maksudnya kepada Akbar Rashid. Direbut oleh Jelo kali ini. Sohei Matsunaga dan juga Miljan Radovic mengepung Jelo. Jelo sendiri termasuk pemain yang pernah membela Persib Bandung sebelum akhirnya membela PSIS Semarang dan juga PSM Makassar. Setelah itu menjadi bagian dari Persisam Putra Samarinda. Tendangan bebas, ada Jaisman Triasdi. Dan ini menjadi keahlian bagi seorang Ronald Fagundes. Dari Christian Gonzalez pada Eka Ramdhani. Lagi menuju pada Christian Gonzalez. Ya, kita lihat fast break yang sangat baik dari Eka dan juga Eloko Gonzalez. Namun kita lihat memang posisi dari Eloko memang sedikit sudah terperangkap dalam posisi offside, dan sehingga juga Kim Garis memberikan, ya memang tipis sekali kita lihat di sini, bahkan memang nyaris terlihat memang tidak offside. Apakah memang ini terlihat ada indikasi tadi dengan menggunakan tangannya melakukan kontrol bola? Tidak jelas. Ya, Akbar harus lebih berhati-hati. Sudah mendapatkan satu kartu kuning dan kembali pelanggaran dilakukan oleh dirinya terhadap Miljan Radovic. Oh, Harus berhati-hati tentunya Akbar Rashid yang sudah mendapatkan kartu kuning di pertandingan malam hari ini. memang seperti terlihat tidak mengena sama sekali, namun indikasi dari Akbar tadi melakukan sering tackle yang cukup berbahaya tentunya. Ya, bagaimana Jelo adalah pemain yang tanpa kenal lelah terus berusaha untuk mengejar bola dan memberikan kontribusinya bagi tim. Yang cukup menarik adalah bagaimana seorang Jelo, walaupun penampilannya memang begitu energik, tapi memang sejauh ini Jelo masih cukup produktif dan juga termasuk pemain yang jarang terkena kartu kuning. Nova Arianto dan juga Rahmat Afandi masih berada di bench, sama dengan tentunya M. Agung Pribadi. Ihsan Ali. Hilton Morera. Gilang Aga Kusuma. Sohei Matsunaga. Kembali patah karena yang dibangun oleh Persib Bandung. Jalan dari Jelo. Ya, memang terlalu jauh kita lihat permainan dari Jelo, bermain hingga memasuki daerah pertahanan sendiri untuk mencari bola, Rendra. Dan memang ini sangat sulit
bagi Persisam untuk bisa mengembangkan permainan apabila memang bola lebih banyak berkutat di daerah tengah permainan. Seharusnya Jelo memang harus lebih bermain ke depan untuk bisa memberikan tekanan kepada Maman dan juga Abanda. Sohi Matsunaga menuju kepada Erlangga Sucipto, dibaca oleh Wawan Hendrawan. Lagi Sohi Matsunaga, anggaran dari Irsyad Aras. Ya, lagi-lagi pelanggaran di daerah yang cukup berbahaya tentunya. Kita lihat di sini bagaimana pergerakan dari Sohi tadi menerima umpan atau passing dari Eka dan penjagaan dari kedua pemain, sehingga akhirnya Irsyad melakukan satu pelanggaran. Fandi Mohtar, 1 gol telah ia cetak bagi Persisam Putra Samarinda. Dengan bebas kali ini dilakukan oleh Miljan Radovic kembali. Dan lagi-lagi hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Erlangga Sucipto, dan kali ini adalah Maman Abdurrahman, tapi dibaca oleh Wawan Hendrawan. Ya, kembali satu eksekusi tendangan yang melengkung dari Miljan Radovic, hampir kembali mampu untuk bisa menjebol gawang Wawan dari heading Maman, namun kesigapan dari Wawan tadi masih bisa mementahkan bola itu. Tadi kita sudah membahas, Rendra, bahwa Jelo juga merupakan pemain yang sangat berbahaya tentunya bagi tim Persisam. Namun apabila dia bermain lebih banyak kedalamannya, itu bermain di daerah sendiri, di daerah permainan sendiri, ini akan membuat dia tidak berbahaya bagi tim Maung Bandung. Karena kita tahu striker yang bermain Han Chodongso di depan dan dia dijaga 2 bahkan 3 pemain, dan ini sangat menguntungkan bagi Maung Bandung tentunya karena memang tidak begitu berbahaya. Walirano Fagundes. Isdianto kali ini. Akbar Rashid. Kita lihat bagaimana Miljan Radovic juga membantu pertahanan. Cukup komplit memang peran dari seorang Miljan Radovic. Jadi pengatur serangan bagi Persib Bandung dan juga menjadi orang pertama yang akan mencoba memutus serangan lawan. Dan tim Akbar Rashid bagi Persisam Putra Samarinda. Hampir selalu tampil dalam setiap pertandingan bagi Persisam Putra, walaupun belum mencetak gol. Orang berusia 28 tahun, Akbar Rashid. Kali ini Sohi Matsunaga kepada Gilang Aga Kusuma, sebuah peluang bagi Persib Bandung, dan kita saksikan sebuah pemotongan bola yang sangat tepat dari Wawan Hendrawan. Ya, satu cross itu sangat baik dan sangat berbahaya tentunya. Kita tahu di situ juga memang ada seorang Eloko yang biasa menggunakan kepalanya dengan melakukan heading. Namun sayang sekali Eloko tidak bisa mendapatkan peluang yang matang untuk mencetak gol. Tentunya apabila Eloko mampu melakukan atau mencetak gol di pertandingan hari ini, tentunya akan menjadikan gol ke-200, Rendra, bagi dirinya selama bermain di ESL. Satu rekor memang yang sangat fantastis. Ya, berbicara dengan Christian Gonzalez, di sini tentunya kita juga membicarakan Ronald Fagundes yang menjadi pengumpan bagi Christian Gonzalez di Persik Kediri. Betul sekali. Dan kali ini mereka harus berbeda tim.
Keluar ke dalam bagi Persisam Putra Samarinda. Akbar Rashid. Robi pada Jayus Mantriasdi. Akbar Rashid kembali. Direbut oleh Eka Ramdhani. Helton Morera. Erlangga Sucipto kepada Sohei Matsunaga, kali ini masuk dalam daerah kotak penalti. Sohei Matsunaga. Masih ada M. Robi. Ya, satu kerja sama yang sangat baik. Kita lihat di sini bagaimana Erlangga menerima umpan, atau Erlangga memberikan umpan kepada Sohei tadi, namun sayang sekali Sohei tidak bisa melakukan crossing. Blocking dilakukan oleh pemain pertahanan dari Persisam. Dan kita lihat di sini bagaimana kedua raksasa, bisa dikatakan begitu, bagi tim Maung Bandung yang sudah selalu naik untuk menerima bola-bola mati. Kembali eksekutor Mian Radovic. Kita saksikan lagi-lagi peluang melalui bola mati membuat Persib Bandung unggul, dan Erlangga Sucipto malam hari ini menjadi raja udara bagi Persib Bandung. Iya, malam yang sangat menyenangkan dan membahagiakan tentunya bagi seorang Erlangga Sucipto. Kembali bola mati dari Mian Radovic yang memanjakan seorang Erlangga yang sangat pintar tentunya mencari posisi untuk menerima umpan. Dan kembali kita lihat heading yang sangat mematikan, sehingga Erlangga mampu untuk mencetak gol kedua bagi timnya dan bagi dirinya di pertandingan hari ini. Tentunya suatu keuntungan, kembali memperlebar jarak keunggulan bagi Persib Bandung. Ya, heading yang sangat baik, walaupun memang terjadi deflected tadi dari pemain Persisam. Kita lihat bagaimana Irsad Aras berusaha untuk mengamankan gawangnya, tetapi memang sundulan dari Erlangga Sucipto sudah melewati garis. 2-0, Persib Bandung unggul atas Persisam Putra Samarinda. Dan 2 gol dicetak melalui sundulan kepala dan dua-duanya oleh Erlangga Sucipto. Ya, tentunya Persisam juga harus lebih berani untuk bermain terbuka dan keluar menyerang. Sebelumnya ini kita lihat di sini bagaimana cukup berbahaya memang tindakan dari Jayus Mantriasdi yang berusaha untuk mengambil bola dengan menggunakan telapak sepatu bagian bawah, yang kita tahu memang sangat berbahaya tentunya bagi setiap pemain apabila terkena sepakannya tadi. Cukup unik memang kita, Rendra, melihat di sini bagaimana Erlangga, pemain yang tidak terlalu bertubuh tinggi, yang mampu melakukan heading di udara tadi dengan 2 kali dan bisa mencetak gol bagi tim Maung Bandung. Tentunya juga memang di sini suatu konsentrasi yang tidak baik dari pertahanan Persisam yang begitu gampang membiarkan Erlangga untuk mendapatkan heading-heading dari bola-bola mati tadi. Sebuah percobaan dari jarak yang cukup jauh dari Irsad Aras. Masih mudah bagi penjaga gawang Cecep Supriyatna. Persib Bandung pernah unggul 2-0 dalam pertandingan di Stadion Sijalak Harupasorang Kabupaten Bandung ketika menghadapi Persipura Jayapura di babak pertama. Tapi mereka akhirnya harus kehilangan poin dan hanya meraih 1 poin ketika Persipura Jayapura mampu menyamakan kedudukan di babak kedua. Ya, memang itu juga dikatakan oleh coach Daniel Rikito, pada saat mereka memang mereka unggul dengan gol, dan di saat-saat ini mereka kadang-kala mengendurkan permainan Rendra, sehingga itu membuka peluang bagi lawannya untuk bisa menekan dan mencuri gol. Dan ini tentu tidak diharapkan oleh coach Daniel Rikito, karena apapun masih bisa terjadi, masih ada babak kedua. Kembali kita saksikan kali ini Sohei Matsunaga bagi Persib Bandung. Erlangga Sucipto. Masih Erlangga Sucipto kerjasama 1-2 dengan Sohei Matsunaga. Dibaca tadi oleh Jayus Mantriasdi. Pandi Mokhtar langsung berikan bola kepada Choi Dongso yang
terlihat sendirian di depan, di kawal 3 pemain bertahan dari Persib Bandung. Kita lihat bagaimana begitu jauhnya jarak antara Chodongso dan juga pemain dari second line, dan kita lihat tadi bagaimana heading dari Maman mengarah ke daerah permainan di sektor tengah, dan tidak ada satupun pemain dari Persisam yang berusaha untuk mengambil bola tadi. Kita lihat, pemotongan bola kembali yang dilakukan oleh Wawan Hendrawan. Ya, Erlangga Sucipto yang masih meringis kesakitan. Kita lihat bagaimana kapten tim Maman Abdurrahman sedang berdiskusi dengan... Ya, kita lihat bagaimana Erlangga Sucipto. Oh iya, sangat keras sekali kita lihat di sini. Fandi Mokhtar tampaknya melakukan pelanggaran. Dan masih beruntung karena tidak mendapatkan kartu dari wasit. Tentunya ini suatu tindakan yang sangat berbahaya bagi Erlangga. Kita lihat kembali, ini merupakan gol kedua dari Erlangga Sucipto di malam hari ini. Tambahan waktu babak pertama 1 menit. 1 menit tambahan waktu babak pertama. Balik ke dalam untuk Persisam Putra Samarinda. Pelatih Henry Susilo tampaknya harus bisa merubah strateginya di babak kedua agar bisa memperkecil atau bisa menyamakan kedudukan. Pak Rashid. Robi dan juga Istianto. Herman Abanda. Maman Abdurrahman. Dan akhir dari pertandingan babak pertama, 2-0 Persib Bandung unggul sementara ini atas Persisam. Dan kita akan memulai dengan kick off babak kedua. Ihsan Ali. Ya, Akbar Rashid, kapten tim digantikan oleh Fajar Legian. Sebuah perubahan dilakukan oleh pelatih Henry Susilo. Ya, Fajar Legian yang memang mempunyai karakter lebih menyerang dibandingkan Akbar Rashid yang memang sudah mengantongi 1 kartu kuning. Dan peran dari Akbar tadi tidak begitu baik di babak pertama. Sehingga akhirnya Coach Henry melakukan pergantian pemain. Pak Gudes kali ini.
Lepas bola dari Erlangga Sucipto. Dan Christian Gonzalez kali ini tidak berhasil disambar tadi oleh Hilton Moreira. Masih Sohei Matsunaga. Ya, kita melihat di sini bagaimana Christian Gonzalez yang tidak terlalu selfish dan memberikan umpan kepada Hilton Moreira yang sudah berdiri pada posisi yang lebih menguntungkan daripada dirinya. Padahal sebenarnya tadi Eloko mempunyai kesempatan untuk melakukan shooting dari sudut yang sangat sempit. Namun sayang sekali di sini sontekan dari Eloko tidak bisa dijangkau oleh Hilton. Jaisman Triasdi mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini. Seorang pemain bertahan, Jaisman Triasdi. Langsung menuju kepada Christian Gonzalez. Ya, kita lihat sempat terlepas. Tapi ada sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Christian Gonzalez. Ya, memang sedikit ada gangguan dari Eloko tadi dengan menggunakan tangannya mendorong Wawan tadi kita lihat sedikit memang ada dorongan. Ya, Fajar Legian yang baru dimasukkan berusaha untuk melakukan satu kesempatan shooting yang sia-sia dari jarak yang sangat jauh. Sedikit ada kekecewaan dari Choi Dong-soo yang sudah bergerak untuk meminta bola. Ya, sekarang terlihat Rendra bagaimana Lopez dan juga Choi Dong-soo yang sudah terlihat bermain bersamaan di depan. Sedikit memang terlihat bagaimana hilangnya peran dari seorang Pavel Solomin sejauh ini bagi tim Persisam Putra Samarinda dalam partai malam hari ini. Pavel Solomin yang sudah mencetak 3 gol tidak bisa tampil di pertandingan Persisam Putra Samarinda dan diprediksi sampai dengan akhir musim. Kita lihat kapten tim Eka Ramdhani dan Sohei Matsunaga. Tendangan gawang. Maman Abdurrahman. Fajar Legian tampaknya tadi. Kembali diamankan oleh barisan pertahanan dari Persisam Putra Samarinda. Kita lihat bagaimana M. Robi membantu penyerangan bagi tim Persisam Putra Samarinda. Jelo berikan umpan kepada M. Robi dan sebuah peluang kita saksikan M. Robi dan wow, inilah dia M. Robi melakukan sebuah overlapping dan berhasil mencetak gol di babak kedua lewat sebuah aksi yang sangat-sangat brilian. Ya, seperti yang sudah kita bahas Rendra, apabila Jelo bermain lebih ke depan memang sangat merepotkan dan sangat membahayakan. Kita lihat bagaimana umpan atau passing dari Jelo kepada M. Robi cukup berkelas dan Robi mampu melakukan eksekusi dengan satu sontekan. Ya, kita lihat bagaimana passing ke daerah yang sangat baik dan sama sekali tidak dalam posisi offside. Robi melakukan chipping dan memperkecil keunggulan, dan kita juga melihat di sini bagaimana kelengahan dari lini pertahanan Persib Bandung terhadap pergerakan dari Robi yang memang tidak sama sekali menyangka, karena Robi adalah pemain bertahan yang naik begitu jauh. Kerjasama segitiga antara Choi Dong-soo dan juga Jelo dan akhirnya M. Robi memperkecil kedudukan 1-2. Masih tertinggal di tuan rumah Persib Bandung, dan ini harus hati-hati bagi Persib Bandung di mana mereka sempat mengalami
hal yang sangat tidak mengenakan ketika unggul 2-0 tapi disamakan 2-2 oleh Persipura Jayapura. Fajar Legian, gol perdana dari M. Robi di musim ini bagi tim Persisam Putra Samarinda. Melalui bola mati kali ini Persib Bandung menekan Persisam Putra Samarinda. Milian Radovic kali ini dan Herman Abanda. Kita lihat peluang yang didapatkan oleh Hilton Morera. Ya, memang kita di sini setback bola-bola mati dari tim Maung Bandung yang sangat merepotkan dan berbahaya. Dari eksekusi yang dilakukan oleh Milian Radovic selalu membahayakan daerah pertahanan Persisam. Masih untung sekali tendangan dari Hilton tadi mampu di blocking. Namun masih ada satu peluang lagi dari sepak pojok. Ya, sosok dari M. Robi yang sedikit memberikan harapan bagi tim Persisam dengan gol yang diciptakan oleh dirinya di awal-awal babak kedua ini. Kita tadi sudah bahas bahwa memang Persisam akan lebih berbahaya di babak kedua apabila Persib sedikit lengah dan membiarkan Persisam bermain lebih nyaman. Tentunya ini akan merepotkan apabila Persib lakukan. Balik Isdianto. Yasman Riasdi kali ini. Milian Radovic. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Fajar Legian. Langsung memberikan bola. Fandi Mohtar dikawal oleh Ihsan Ali. Masih Fandi Mohtar. Herman Abanda. Kembali kita di sini Eloko Gonzales dan juga Erlangga terlihat bersamaan terperangkap pada posisi offside. Ya, tepat sekali keputusan dari wasit. Cecep Supriyatna. Gilang Aga Kusuma kali ini. Fajar Legian kembali kepada Julio Lopez atau Jello. Kembali kali ini Maman Abdurrahman. Hilton Morera. Positif memang hadir Fajar Legian untuk membantu lapangan tengah bagi Ahmad Sembiring Usman. Dan kita lihat kali ini kerjasama kembali dari para pemain dan sebuah tendangan dari Persisam Putra Samarinda yang tampak mendapatkan sebuah angin kedua di babak kedua ini, melakukan tekanan demi tekanan ke Persib Bandung. Ya, satu usaha dari pemain muda Fajar Legian yang melakukan tendangan dari jarak yang sangat jauh menunjukkan indikasi bahwa Fajar bermain cukup lepas, Rendra, dengan kepercayaan yang sangat baik. Dan kita di sini bagaimana tactician dari Persisam, Coach Henry dan juga asisten Coach Yoki Riwo yang terus melakukan analisa di pinggir lapangan. Harus lebih waspada tentunya Persib Bandung apabila mereka tidak mau kembali terulang hal serupa seperti mereka ditahan imbang oleh Persipura di saat mereka sudah leading dengan 2 gol. Kita lihat kali ini sebuah bola
Lagi-lagi pengambilan bola di udara dari Wawan Hendrawan. Rolf Fagundes. Choi Dong-soo. Ahmad Samiring Usman langsung menuju pada Fandi Mokhtar. Rolf Fagundes yang lebih bermain ke tengah di babak kedua ini, sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan di babak pertama. Dan Herman Abanda dengan Choi Dong-soo. Masih Choi Dong-soo. Duel dengan Herman Abanda. Pertemuan musim lalu ketika pertandingan berlangsung di Bandung, Persib mampu unggul 2-0 atas Persisam Putra Samarinda. Ketika itu Christian Gonzalez dan Eka Ramdhani lah yang mencetak gol bagi kemenangan Persib Bandung. Dan Christian Gonzalez sejauh ini memang sudah mencetak 2 gol. Ke gawang Persisam Putra Samarinda dalam 3 kali pertemuannya dengan tim asal Kalimantan ini. Christian Gonzalez. Sayang sekali pergerakan daerah yang sangat baik dari Elok Gonzalez, namun kembali dinyatakan offside. Dan kita melihat, menurut saya sama sekali tidak offside, karena pergerakan Elok tadi memang murni onside. Dan sayang sekali keputusan wasit dengan memberikan pelanggaran offside. Perubahan dilakukan oleh pelatih Daniel Arukito. Hilton Moreira digantikan oleh Haryono. Apakah ini menjadikan sebuah tanda bahwa memang ditekannya Persib Bandung dalam beberapa menit terakhir membuat pelatih Daniel Arukito mencoba memasukkan seorang gelandang bertahan untuk bisa membantu lapangan tengah sebelum bisa menembus pertahanan dari Persib Bandung? Betul, Rendra, saya setuju sekali. Memang kita lihat di sini sektor tengah lah yang memang harus ada seorang pemain yang berkarakter menghambat serangan dari lawan, dan memang hanya ada Haryono lah yang bertipikal pemain gelandang itu. Dan di sini kita lihat dengan mengeluarkan satu penyerang, memasukkan pemain bertahan, tentunya juga Persib Bandung tidak mau mengalami kerugian seperti pada saat ditahan imbang oleh Persipura di saat mereka sudah leading dengan 2 gol. Kita di sini justru Persisam yang sudah mulai seperti bermain di atas angin dengan gol yang telah diciptakan oleh M. Robi. Dapat ke dalam kali ini Isdianto. Fajar Legian. Pindahkan kepada Irsyad Aras. Duel tadi dengan Eka Ramdhani. Dan kita lihat langsung saja sebuah aksi dari seorang Haryono yang dibutuhkan oleh para pemain Persib Bandung saat ini untuk bisa menjadi breaker dan juga menahan serangan-serangan dari tim Persisam Putra Samarinda. Cukup tenang pengambilan bola dari Isnan Ali. Haryono kali ini. Herman Abanda. Maman Abdurrahman. Balik Isdianto. Juga Sohei Matsunaga. Kita lihat bagaimana bola dari Isdianto dan juga ada kaki yang masuk ke belakang paha dari Sohei Matsunaga. Iya, cukup brutal. Kita lihat di sini bagaimana pengambilan bola dari Isdianto yang sekaligus melakukan sepakan terhadap kaki dari Matsunaga. Tentunya pressure juga. Lagi-lagi saat ini Matsunaga lah yang sedikit
terlihat melakukan tendangan terhadap wajah dari Wawan, namun memang niat dari Matsunaga memang lebih mengarah kepada bola, bukan berniat untuk melakukan tendangan kepada wajah dari Wawan. Tentunya tidak ada unsur kesengajaan di sini. Bola 50-50. Ya, kita bagaimana tayang ulangnya. Oh, Kita lihat bagaimana kaki dari Shohei Matsunaga kali ini yang mengenai wajah dari Wawan Hendrawan cukup cukup telak memang mengenai wajah dari Wawan Hendrawan. namun memang sebelum mengenai wajah dari Wawan, Matsunaga lebih dulu memang menyentuh atau menendang bola dan memang tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan atau mengerem kakinya. Ya, Dan, bukan sebuah kesengajaan. dan di saat yang bersamaan memang risiko bagi seorang kiper. Akhirnya Wawan terkena wajahnya dari sepakan Matsunaga tadi. Lihat masih mendapatkan perawatan dari tim medis Wawan Hendrawan. Kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Wawan Hendrawan, tendangan bebas bagi Persis Samputra Samarinda dan Shohei Matsunaga. Rova Gudes kembali pada Fajar Legian, duel dengan Haryono, bukan sebuah pelanggaran. Miljan Radovic, serangan balik bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani kali ini cukup cepat. Eka Ramdhani masuk kali ini. Eka Ramdhani sebuah tendangan cukup keras dan diamankan dengan baik oleh Wawan Hendrawan. Ya, satu keputusan sangat baik dari Eka tadi melakukan shooting. Memang sangat terbuka ruang bagi Eka untuk melakukan eksekusi tendangan dari luar kotak penalti. Namun Wawan masih sigap untuk mengamankan bola. Ya, ini dia, ebol. Lagi-lagi Fajar Legian merupakan satu korban dari seorang Haryono. Penampilan yang sangat keras dan karakter yang menurut saya cukup dingin. Haryono mampu menggalang lini pertahanan atau lini tengah dengan cukup baik. Dan ini juga memberikan suatu rasa bagi pemain lawan untuk lebih berhati-hati untuk melewati dirinya, Rendra. Choi Dong-soo sedikit lebih pelan memang tempo permainan yang terjadi di pertengahan babak kedua ini. Christian Gonzalez kali ini masih Christian Gonzalez. Kita saksikan sebuah tendangan Christian Gonzalez. Masih melebar dari gawang Wawan Hendrawan. Tampaknya menjadi peluang pertama dari Christian Gonzalez. Ya, satu syuting pertama bagi Eloko Gonzalez. Namun sayang sekali ya dengan kekuatan kaki kirinya namun tidak mengarah ke gawang. Tidak banyak peluang yang dimiliki oleh Eloko Gonzalez. Memang kita lihat di sini kontribusi bola yang diberikan kepada dirinya juga selalu mengarah ke daerah Hendra yang memang agak sedikit menyulitkan. Long pass demi long pass yang dilakukan ke arah dari Eloko. Saya pikir ini bukan merupakan suatu kesukaan dari seorang Eloko dengan umpan-umpan seperti ini. Haryono kali ini berikan bola kepada Eka Ramdhani. Positif memang hadirnya Haryono di babak kedua ini. Ya. Dan juga membuat Eka Ramdhani bermain lebih ke depan untuk mendampingi Miljan Radovic. Irsyad Aras bagi Persis Samputra Samarinda. Di laga berikutnya Persib Bandung akan menjamu PSPS Pekanbaru.
Sementara tim Persisam Putra Samarinda menghadapi Persijap Jepara. Kita lihat kali ini sebuah umpan dipotong dengan sempurna oleh Cecep Supriyatna. Ya, sama-sama positif bagi kedua tim dengan masuknya Haryono di sektor tengah dan juga masuknya seorang Legian di sektor tengah bagi tim dari Persisam memang cukup baik. Kita lihat bagaimana kontribusi dari Fajar Legian yang memberikan rasa berbahaya bagi lini pertahanan Bandung. Terlihat beberapa kali dilakukan oleh dirinya. Sohei Matsunaga kali ini umpan Sohei Matsunaga dan sebuah percobaan dari Christian Gonzalez. Berada tepat di dekat Wawan Hendrawan. Memang belum waktunya bagi Eloko untuk bisa mencetak gol ke-200-nya, Rendra. Sayang sekali peluang dari umpan matang dari Matsunaga tadi tidak bisa dimaksimalkan menjadikan gol. Ya, Miljan Radovic kali ini. Kita lihat bagaimana Miljan Radovic dan masih Miljan Radovic, tetapi sebuah peluang disia-siakan oleh Miljan Radovic yang sempat memainkan penjaga gawang Wawan Hendrawan. Iya, sangat menarik di sini di saat Eloko tidak bisa mencetak gol dari umpan Matsunaga dan kembali Miljan Radovic mendapatkan peluang matang yang memang terlepas dari jebakan offside. Di sini kita lihat bagaimana, ya benar sekali, memang bola diarahkan kepada Miljan Radovic dan bukan kepada Eloko yang memang berdiri pada posisi offside, dan Miljan sama sekali tidak dalam posisi offside. Dan di sini kita lihat bagaimana kesempatan memain-mainkan bola dan sayang sekali chipping bola tidak bisa maksimal dan tidak mencetak gol bagi tim Maung Bandung. Sayang sekali tentunya. Ya, ekspresi dari para bobotoh yang terlihat cukup kecewa bagaimana Miljan Radovic membuang peluang emas yang didapatkannya di pertandingan malam hari ini. Pelatih Henry Susilo cukup tegang. Dan kita lihat bagaimana Ronald Fagundes terus mencoba membangun serangan, memberikan bola-bola kepada Choi Dongso dan juga Jelo. Ronald Fagundes kali ini. Jelo kembali direbut oleh para pemain Persib Bandung. Haryono langsung menuju kepada Christian Gonzalez. Duel dengan Jaisman Triasdi. Ada bantuan dari Irsyad Aras. Kita lihat kali ini bagaimana Christian Gonzalez dan Eka Ramdhani, sebuah bola yang sangat baik kepada Sohei Matsunaga. Kita akan lihat bagaimana posisi sebenarnya dari seorang Sohei Matsunaga. Ya, untuk kali ini kita lihat Matsunaga dinyatakan telah berdiri pada posisi offside. Belum jelas terlihat bagi kita di sini. Ya. Saya pikir ini sama sekali tidak dalam posisi offside. Memang kita lihat beberapa kali memang kesalahan menurut saya yang dilakukan oleh penjaga garis kerap sekali terjadi di sini. Bahkan itu juga merugikan tuan rumah dan juga merugikan tamu. Dan di sini kita lihat sedikit ada masalah. Fajar Legian. Dan kita lihat bagaimana pelanggaran dari Fajar Legian terhadap Haryono. Iya, memang sudah ada reaksi permintaan maaf dari Fajar tadi. Dan kembali kali ini percobaan kedua dari Christian Gonzalez. Positif memang sekali lagi harus dibilang hadirnya Haryono, di mana Persib Bandung yang tadi sempat tertekan, saat ini malah balik menekan dari Persisam Putra Samarinda. Bahkan tercatat dalam 5 menit terakhir mereka sudah mendapatkan 2 kali peluang emas. Adu strategi dari Henry Susilo dan juga Daniel Rukito di pertandingan malam hari ini dalam merubah komposisi permainannya. Ya, cukup menarik kita lihat di sini berkali-kali duel antara Dongso dan juga Aban Herman selalu terjadi, dan tentu saja terus kita tidak melihat adanya bantuan dari rekan-rekan Choi Dongso yang terlihat memang bertubuh lebih kecil. Ya, Wildansyah digantikan oleh Wildansyah menggantikan Gilang Angga Kusuma. Kita lihat agak sedikit terpincang-pincang Gilang Angga Kusuma yang bekerja cukup keras di babak pertama karena tekanan-tekanan dari Ronald Fagundes. Dan ini adalah strategi berikutnya dari pelatih Daniel Rukito, memasukkan Wildansyah, pemain yang juga jebolan dari tim PE atau Persib U21.
Sudah bermain 16 kali di musim ini bagi tim Persib Bandung dan sebagian bermain dari bangku cadangan. Sohi Matsunaga. Isnan Ali. Masih Isnan Ali. Jelo. Co-captain dari Persisam Putra Samarinda. Ronald Fagundes. Choi Dongso. Kembali kepada Jelo. Kali ini datang Isdianto yang memang baru keluar membantu penyerangan setelah di babak pertama lebih fokus menjaga pertahanan. Choi Dongso masih. Ronald Fagundes memindahkan bola kepada Jelo. Kepada Ronald Fagundes kembali. Sudah berada posisi offside. Iya, kita lihat kembali true pass yang sangat berbahaya dari Jelo terhadap Fagundes. Namun Fagundes menyatakan telah berada pada posisi offside. Namun ini indikasi kembali yang sangat berbahaya tentunya bagi Maung Bandung. Oh, ya kembali menurut saya lagi-lagi satu kesalahan dari hakim garis yang menyatakan bahwa Fagundes dalam posisi yang offside jelas terlihat masih onside dan sangat disayangkan. Lagi-lagi kedua hakim garis melakukan kesalahan demi kesalahan menurut saya. Eka Ramdhani gagallah didiajak oleh Usman Triasdi dan Ahmad Sumbedik Usman tadi. Kembali rebut oleh Eka Ramdhani. Wawan Hendrawan. Isdianto bagi Persisam Putra Samarinda. Bersama dengan Fajar Legian. Jangan bebas kali ini Robi. Pada Ronald Fagundes maksudnya. Tinggalkan lapangan permainan. Mantan momen Persijap Jepara, Isdianto. Herman Abanda. Haryono kali ini. Isnan Ali. Kembali Wildansyah. Menuju kepada Sohei Matsunaga. Robi. Pemain yang memulai karirnya dari Persikat Depok. Haryono kembali kali ini. Isnan Ali. Balik lagi kepada Haryono. Milian Rodovic. Oh, kembali kita di sini. Eloko dinyatakan berdiri pada posisi offside. Dan kita lihat di sini tekanan dari Maung Bandung memaksa ya. Saat ini saya melihat memang keputusan sangat tepat. Terlihat memang pressure dari tuan rumah untuk melakukan terhadap pemain-pemain Persisam. Ya, kita lihat bagaimana langsung pressure dilakukan. Irsyad Aras yang bermain sebagai bek kanan di Persisam Putra Samarinda, pemain yang memang sangat lama membela PSM Makassar. Dan direbut kembali oleh Haryono. Langsung kali ini bola dikuasai oleh Christian Gonzalez. Ada pergerakan dari Erlangga Sucipto. Cukup kosong, bagaimana Erlangga Sucipto masuk dalam daerah kotak penalti. Oh, direbut tapi oleh Isdianto. Sayang sekali peluang dari Erlangga tadi tidak bisa memberikan atau paling tidak untuk membahayakan gawang dari Wawan. Wildansyah langsung saja mengamankan daerahnya. Datang serangan berikutnya Ahmad Sembiring Usman, Fandi Mokhtar. Kembali kepada Irsyad Aras. Langsung berikan menuju kepada Choi Dongso. Dan ini dia Chris atau juga Jelo. Masih Jelo. Oh, direbut tadi Maman Abdurrahman.
sangat sulit tadi Jelo ingin melakukan shooting, terlalu rapat pertahanan dari Persib Bandung, dan ini peluang. Kita di sini ya. Oh, Lagi M. Robi. Masih tekanan dari Persib Bandung. Ihsan Ali. Eka Ramdhani mencoba mendelay permainan. Herman Abanda. Offside. Christian Gonzalez. Ronald Fagundes. Fajar Legian kepada Irsyad Aras. Choi Dongsu. Kita lihat bagaimana peluang tadi. Langsung saya diamankan oleh Maman Abdurrahman. Cukup lugas penampilan dari Maman Abdurrahman di malam hari ini dalam mengkoordinasi barisan pertahanan dari Persib Bandung. Jelo. Masih Jelo. Ada Wildansyah. Bukan sebuah pelanggaran. Oh. Irsyad Aras. Christian Gonzalez kali ini serangan balik atau turnover bagi tim Persib Bandung. Masih Christian Gonzalez. Dan peluang kembali dari Erlangga Sucipto. Lebih memilih memberikan umpan Erlangga Sucipto ketika kondisinya sudah cukup kosong untuk melakukan sebuah tendangan langsung. Ya, terlihat kembali kekecewaan dari Elok Gonzalez yang mengharapkan bola kembali diberikan kepada dirinya yang sudah memang mencari peluang di tiang jauh. Namun dia tidak mendapatkan peluang itu. Pengamanan dari Herman Abanda. Kita ke babak permainan, kembali ke dalam kali ini. Isdianto memasuki 10 menit terakhir di waktu normal pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persisam Putra Samarinda. Di mana di kurun waktu 10 menit terakhir ini Persisam Putra Samarinda cukup mumpuni dalam mencetak gol. Dan ini yang harus diberikan perhatian oleh para pemain Persib Bandung yang juga sempat kecolongan di 10 menit terakhir dari Persipura Jayapura dalam laga yang berlangsung pada tanggal 27 Maret 2011. Sebuah umpan kali ini masih ada Delisman Triasdi, Erlangga Sucipto tadi, Isdianto. Kita lihat bagaimana pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Henry Susilo. Fandi Mota digantikan oleh Agung Suprayogi, pemain yang sudah mencetak 1 gol bagi tim Persisam Putra Samarinda. Ya, Persisam Putra Samarinda mampu mencetak 31% golnya dari jumlah gol 24 gol yang mereka lesakan di Jarum Indonesia Super League musim ini adalah di kurun waktu 80 sampai dengan menit ke 90. Irsyad Aras.
Sementara ini Persib Bandung berhasil mencetak 12% dari jumlah 32 gol di kurun waktu 10 menit terakhir jalannya pertandingan dari 21 laga yang telah mereka selesaikan. Maman Abdurrahman kali ini. Wawan Hendrawan. Kembali tekanan dari para pemain Persis Samputra Samarinda. Fajar Legian langsung berikan bola pelan kepada Jelo. Masih Jelo, ada pilihan kali ini kepada Choi Dongso. Dibayang-bayangi oleh Maman Abdurrahman. Kembali sangat baik Maman Abdurrahman dalam membaca pergerakan dari Choi Dongso. Haryono. Ya memang seperti sedikit mengendurkan tempo permainan. Kita lihat di sini tim Maung Bandung sudah sedikit menjilai permainan. Memasuki menit ke-83 tentunya konsentrasi penuh harus dilakukan apabila mereka tidak mau kehilangan 3 poin. Dan 3 poin ini juga akan mengangkat Persib ke peringkat yang lebih baik enggak tentunya. Dan satu prestasi juga apabila memang Persib Bandung bisa masuk di 5 besar di akhir kompetisi, karena kita tahu bahwa sangat sulit bagi Persib dari putaran pertama untuk merangkak naik ke peringkat atas, dan ini satu prestasi tentunya. Haryono kali ini. Sohi Matsunaga. Kembali dibaca oleh Isdianto. Ahmad Sembiring Usman dan juga Wildansyah. Pelanggaran dari Ahmad Sembiring Usman. Oh, iya, cukup berbahaya kita lihat di sini. Tackling dari Ahmad Sembiring dengan menggunakan telapak kakinya kembali melakukan ganjalan. Percobaan yang masih belum menemui sasaran dari Christian Gonzalez. Seorang pemain dari Persis Samputra Samarinda. Dia adalah Agung Prayogi yang duel dengan Maman Abdurrahman. Ya, cukup keras tadi ya. Dan ini Endra Rahmat Afandi. Ya, kita lihat Rahmat Afandi menggantikan sang pencetak 2 gol di pertandingan malam hari ini, yaitu Erlangga Sucipto. Bagaimana Rahmat Afandi, memang pemain ini melekat dengan julukan Super Sub. Sudah mencetak 1 gol dari 17 kali penampilannya. Yang banyak dilakukan melalui bangku cadangan. Lima menit terakhir, atau sudah memasuki 4 menit terakhir di waktu normal. Isnan Ali yang juga pernah membela Barito Putra. Masih Isnan Ali. Dan ini kepada Haryono. Miljan Radovic. Masih Haryono. Maman Abdurrahman. Kembali kepada Herman Abanda. Wildansyah. Membangun serangan Wildansyah.
sudah kerjasama dengan Sohei Matsunaga, dan kita lihat bagaimana covering dari Sohei Matsunaga terhadap daerah Wildansyah. Milian Radovic. Oh, dan kali ini adalah Wildansyah. Tampaknya tidak mau kalah dengan M. Robi. Seorang Wildansyah mencoba mencetak gol juga, walaupun bermain sebagai pemain bertahan. Iya, sayang sekali kita lihat bagaimana umpan dari Eka sangat baik tadi, namun Wildansyah tidak bisa mencetak gol. Eka Ramdhani kali ini. Oh, pelanggaran. Kita lihat bagaimana Christian Gonzalez, masih pemain yang musim lalu berhasil mencetak 18 gol. Musim ini baru mencetak 7 gol bagi tim Persib Bandung. Saiful Lewanusa masuk menggantikan Agung Suprayogi. Iya, kita lihat Agung Suprayogi yang baru dimasukkan di babak kedua, harus ditarik keluar, digantikan Saiful Lewanusa. Iya, memang terlihat tadi Agung mendapatkan cedera yang memang harus memaksakan diri, harus diganti. Sementara di sini kita lihat pergantian dari Erlangga yang digantikan dengan Rahmat Afandi. Tapi juga ini satu strategi untuk membuang waktu memasuki menit-menit terakhir. Penampilan yang cukup baik dan betul sangat positif dari Erlangga Sucipto. 2 gol melalui sundulan kepala, umpan dari Milian Radovic. Kita lihat bagaimana Erlangga Sucipto digantikan oleh Rahmat Afandi. Peluang bagi tim Persib Bandung melalui tendangan bebas. Ada Eka Ramdhani, ada Milian Radovic dengan jarak-jarak yang memang sangat ideal bagi kedua pemain ini. Menarik memang menunggu siapa yang mengambil tendangan bebas. Eka Ramdhani ataukah Milian Radovic. Tampaknya adalah Milian Radovic. Dan kita saksikan sebuah gol super dari seorang Milian Radovic yang sempat memilih arah untuk melakukan sebuah tendangan dan membuat pesta Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. 3-1 unggul. Ya. Persib Bandung atas Persisam Putra Samarinda. Satu gol yang sangat fantastis. Kita lihat bagaimana tendangan dari Milian Radovic yang memang mempunyai kualitas yang sangat-sangat baik. Kita lihat menusuk pojok gawang dari Wawan Hendrawan sehingga gol ketiga tercipta. Satu eksekusi bola mati yang sangat-sangat luar biasa tentunya kita di sini. Tayang ulangnya, wow, baik sekali penempatan bola dari Milian Radovic. Gol keempat dari Milian Radovic bagi Persib Bandung musim ini setelah tampil di putaran kedua. Ya, gol di menit akhir tentunya yang membungkam kubu dari Persisam Samarinda yang memang terlihat seperti ada angin untuk bisa mampu untuk menyelamatkan kedudukan, Rendra. Namun akhirnya Radovic membenam harapan dari Persisam untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, dan tampaknya gelar Man of the Match akan jatuh ke tangan dari Milian Radovic yang mampu mencetak 1 gol dan 2 assist. Ya, tentunya begitu. Kualitas tendangan yang sangat baik dari Radovic. Dan semakin banyak eksekutor-eksekutor dari Bawang Bandung dari bola mati tentunya. Sebelumnya kita tahu Eka Ramdhani selalu mengambil semua tendangan dari bola-bola mati. Dan sekarang memang pembelian yang tidak sia-sia, yang sangat berhasil bagi Maung Bandung di putaran kedua ini. Dan kembali sebuah peluang dan kita saksikan, inilah dia super sub Rahmat Afandi menggenapkan gol bagi tim Persib Bandung dan kembali membuat pesta di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Hanya butuh waktu berapa menit bagi Rahmat Afandi. Cukup menarik dan sangat luar biasa kita lihat di sini bagaimana Maung Bandung justru mencetak 2 gol terakhir di menit-menit akhir. Dan saya pikir memang ini sangat-sangat pantas apabila kita sebutkan Rahmat Afandi sebagai super sub yang selalu mencetak gol apabila dia dimasukkan sebagai pemain pengganti dari bola jauh yang sangat-sangat terukur. Dan di sini kita lihat bagaimana bola rebound
tidak disia-siakan oleh Rahmat Afandi. Ya, ada Sohei Matsunaga dan juga Christian Gonzalez, dan langsung first time dari Rahmat Afandi merubah kedudukan 4-1. Persib Bandung unggul atas Persisam Putra Samarinda. Super sub Rahmat Afandi. Dan akhirnya di pertandingan 4-1, Persib Bandung unggul atas tamunya Persisam Putra Samarinda. Dan